Kita sudah mulai khawatir, sudah mulai curiga, sudah mulai menggunakan akal pikiran kita, sudah tidak berserah kepada Tuhan. Itu bukan iman. Jadi iman itu kita menyangkal diri dan berkata bahwa kita bukanlah apa-apa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Apapun yang saya lakukan kalau bukan Tuhan, saya tidak apa-apa. Bukan siapa-siapa. Jadi itu iman. Jadi iman itu melepaskan segala atribut kemampuan kita, talenta kita, kekayaan kita, keuangan kita, pengalaman kita di bawah kaki salib Kristus. Dan kita berkata, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Itu iman. Jadi itu dasarnya Bapak Ibu. Kita beriman dasarnya jelas. Kita beriman artinya kita berserah, bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau masih ada di antara kita yang masih meragukan penyertaan Tuhan, dia berarti tidak belajar beriman. Saya katakan pada Januari yang lalu, tanggal 1 bahwa hidup 1 tahun ini misteri. Jangankan 1 tahun. 1 hari saja kita jalani hari ini, kita tidak tahu akan hidupkah kita besok. Ada kan orang tidur semalaman, tahu-tahu tidak bangun-bangun paginya kan. Artinya apa? Misteri. Hidup ini sangat misteri. Kita tidak tahu ujungnya kemana. Kita tidak tahu singkatnya usia kita sampai mana. Tapi yang membuat kita terus bersemangat menjalani kehidupan yang misteri ini adalah karena kita punya pegangan iman. Kita tahu Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Makanya khotbah pertama di tahun baru tentang kitab Yosua. Di sana dikatakan apa? Kuatkan, teguhkan imanmu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Artinya apa? Lurus saja kepada janji Tuhan. Jangan belok-belok, jangan terpengaruh dengan godaan-godaan. Lurus saja ikuti jalan Tuhan. Nanti apa? Kalau kita lurus saja ikut jalan Tuhan, di sana ada apa? Ada keberhasilan. Ada satu lagi, ada keberuntungan. 2 hal yang berbeda. Keberhasilan adalah segala usaha yang kita lakukan dengan segala keringat kita, dan pada akhirnya kita menerima hasilnya. Tetapi orang yang beriman bukan hanya hasil yang didapatkan dari jerih lelahnya. Dia akan dapat keberuntungan juga. Itu adalah hadiah yang tidak diusahakan, tapi diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam iman, mereka akan terima 2 itu. Mereka bekerja, mereka berhasil. Ada hasil dari kerjanya. Tapi mereka bekerja, tanpa mereka bekerja pun Tuhan kasih itu keberuntungan. Makanya jangan heran, kita kadang cemburu lihat orang sukses. Tidak ada hasil kerja kerasnya, tidak ada usahanya, tiba-tiba dia beruntung. Dikasih jabatan, tiba-tiba beruntung, dia sendiri yang naik gaji, tiba-tiba beruntung, dapat rumah baru. Dari mana? Ngepet. Kita tidak percaya. Karena orang seperti itu, jangan-jangan dia sedang menikmati janji Tuhan. Yang kedua, keberuntungan. Maka orang yang berjalan dalam iman, dia tidak hanya menikmati hasil dari kerjanya, tetapi akan menikmati keberuntungan hadiah dari Tuhan, kapan saja Tuhan beri, tanpa usaha manusia.